Assalamualaikum Pak, untuk website Yapen 45-nya sudah jadi dan ini adalah halaman tampilan paling utamanya jika orang atau siswa, siswi atau bapak ibu guru mengakses website SMP 45. Seperti ini dia tampilan halaman utamanya. Oke, di sini ada namanya footer ya, di bagian bawah ada informasinya, map, kontak, menu-menunya, ini dia. Di sini ada namanya juga berita ya. Misalnya kalau ada kegiatan sekolah bisa dimasukin di sini. Ini dia. Beranda lagi. Semuanya ada di beranda. Ini bisa diubah gambarnya. Ini sambutannya bisa diubah. Pengumumnya bisa ditambah. Agenda sekolahnya juga bisa ditambah. Linknya juga bisa ditambah. Kayak ujian online, perpustakaan, semuanya bisa ditambah. Nah, untuk halaman profil seperti ini dia tampilannya. Nanti di sini Bapak masukin fotonya, jabatannya sebagai apa, kepala sekolah ya, Pak. Di sini ada sejarahnya. Semuanya ada settingannya di halaman admin sini. Ya. Untuk masuk di halaman admin di sini ya, Pak. Di dashboard admin. Nah, di sini tinggal masukin email dan passwordnya. Oke, nanti akan masuk halaman adminnya seperti ini dia. Seperti ini dia. Di sini adalah halaman di mana halaman tersebut bisa mengontrol semua yang ada di tampilan halaman sini dia. Seperti berita, tambahkan pengumuman, agendanya pengen ditambah, ingin mengedit yang ini, semuanya ada di halaman admin. Di halaman sheet nih. Profil sekolah ya. Masuk kalau untuk mengedit bagian sini itu masuk ke halaman profil sekolah. Ini dia. SMP Yapen, deskripsinya apa, pengen diubah. Semuanya ada di sini. Oke, jadi berikutnya berita juga. Kalau berita juga sama. Kalau ingin di sini juga ada beberapa kategori ya, akademik, prestasi, kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan bisa pilih kategori kegiatan. Jadi yang muncul di bagian pencarian nantinya ke kategori kegiatan gitu. Seperti di sini dia kelola berita. Nah, kelola berita tinggal tambah, masukkan judulnya, kategorinya apa, dan masukin informasinya seperti itu. Kalau untuk pengumuman juga sama, bisa diedit ya, bisa ditambahkan pengumumannya. Contohnya di sini saya ingin menambahkan pengumumannya. Pengumuman itu di ini nih, kelola pengumuman. Jadi di sini admin bisa menambahkan pengumuman bebas mau berapa. Misalnya ada libur sekolah, misalnya hari Senin libur. Dalam rangka deskripsinya. Dalam rangka demo misalnya ya. Nah, di sini juga ada tampilannya. Tampil di halaman saja, pilih simpan. Nah, nanti akan tampil di mana? Tampilnya di sini dia nanti. Di refresh dulu. Nah, di sini tanggal 5 Januari. Nah, tanggal 5 Januari kan, lalu deskripsinya di sini. Dalam rangka demo gitu. Ini juga ya. Untuk galeri juga sama. Galeri bisa dikontrol di halaman admin juga. Itu ada di kelola galeri sini. Jadi semua foto-foto sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah bisa dimasukkan di sini. Tinggal tambah foto, lalu masukin judulnya, deskripsinya, lalu masukin fotonya. Nanti hasilnya seperti ini dia. Seperti ini dia. Nah, seperti ini. Di sini juga ada videonya. Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah, dokumentasi sekolah, bisa dimasukin di sini juga dengan cara masukin di YouTube lalu sematkan linknya, nanti otomatis akan masuk di website sekolah juga. Contohnya di sini untuk masukkan video, tinggal masuk ke kelola video, tinggal tambahkan videonya, judulnya apa, deskripsinya, dan masukkan link YouTube-nya. Nanti akan tampil di halaman sini dia. Oke, lalu link juga. Nah, linknya yang ini untuk ujian ujian sekolah. Kemarin kan Bapak juga bilang banyak siswa-siswi yang melanggar, banyak yang nyontek segala macam. Nah, di sini saya udah buatkan juga untuk ujian sekolahnya ya, berbasis website atau komputer atau HP juga bisa dipakai. Contohnya di sini ujian sekolah.
Nah, di sini juga bisa ditambahkan, misalnya untuk cara menambahkan, misalnya menambahkan link ya Pak, itu ada di ujian sekolah nih, link ujian. Dibikin link ujian, di sini tinggal tambahkan saja. Oh, bahkan maaf, salah. Di kalau dasar, galeri, kalau ada video, kontak ujian. Nah, ujian sekolah. Nah, ujian sekolah. Di sini tinggal ditambahkan saja, misalnya di sini ya, tambahkan ujian. Judul ujian, ujian kelas 9, ujian kelas 9. Lalu dikirimnya ujian tersebut dalam rangka ujian akhir sekolah, contoh misalnya sekolah. Lalu tinggal masukin link Google Formnya. Nah, link Google Formnya seperti ini dia. Di sini statusnya aktif. Apa maksudnya status aktif dan non aktif? Kalau aktif berarti tampil di halaman website sini. Tapi kalau tidak aktif berarti dia masih tersimpan. Contohnya simpan dulu ya. Nah, lalu kita cek di halaman websitenya, refresh. Nah, akan masuk ke sini dia. Ujian tersebut dalam rangka ujian akhir sekolah. Nah, tapi kalau misalnya ujiannya belum mulai ya, mungkin mulainya 1 minggu lagi. Nah, di sini Bapak bisa nonaktifkan sementara. Tinggal edit lalu nonaktif, simpan. Nanti tidak akan tampil di halaman websitenya. Nah, tidak akan tampil. Nah, cara menampilkannya tinggal diaktifkan lagi. Ini tinggal diaktifkan lagi, aktif lalu simpan. Sudah. Nanti akan aktif kembali. Nah, lalu coba ya, kita akan mulai ujian, klik mulai ujian. Nah, di sini siswa-siswi harus memasukkan username atau nama siswanya dan kelasnya kelas berapa. Nah, contohnya di sini kan saya akan buat satu siswa, nama siswa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal menginputkan nama-nama siswanya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti diinputkan semuanya. Karena ini sebagai kunci utamanya bisa masuk ke halaman ujiannya. Kalau tanpa ini tidak akan bisa masuk. Nah, contohnya di sini saya akan berikan nama siswanya Nilawati Dwi Putri. Lalu pilih kelasnya kelas berapa, kelas 9, lalu tambah. Nah, sudah tertambah. Sekarang kita akan coba masuk. Nilawati Dwi Putri. Nah, coba saya pilih kelas 8. Tadi kan kita pilih kelas 9 ya. Lalu coba masuk. Nah, di sini nama kelas tidak terdaftar. Kenapa? Salah kelasnya. Kelasnya di sini kan tadi kita ubahnya kelas buatnya kelas 9. Kelas 9 yang ini. Bukan kelas 8. Jadi harus sesuaikan dengan sistem yang ada di halaman admin. Nah, lalu pilih masuk ujian. Ini copy aja Nilawati Dwi Putri. Lalu masuk ujian. Nah, secara otomatis akan masuk ke halaman ujiannya. Dan ini full screen. Jadi misalnya nih, siswa sudah mengisi beberapa nomor gitu kan. Nah, misalnya gini. Misalnya tapi dia kebingungan pengen nyontek. Nah, nyonteknya nih ini apa ini ya? Dia kan mungkin penasaran gitu kan. Tekan atau dia udah tahu ini dalam keadaan full screen, dia pencet keluar, otomatis akan masuk ke halaman ini. Ujian dihentikan. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau ujian ini dihentikan atau siswanya ini berusaha nyontek? Itu masuk ke pelanggaran ujian. Nah, otomatis di sini refresh saja. Tadi kan kelas 9 ya. Kelas 9. Nah, kelas 9 statusnya diblokir. Diblokir karena apa? Karena berusaha membobol ya, atau berusaha menyontek saat ujian. Nah, lalu bagaimana cara mengaktifkan siswanya lagi? Siswa tersebut harus beritahu gurunya untuk mendapatkan kode dari guru. Kalau tidak ya tampilannya akan seperti ini terus. Walaupun dia sudah keluar ya, back. Ini ya. Walaupun dia sudah keluar, lalu masuk lagi ke halaman ujiannya. Nah, masuk dengan nama Nilawati ya, Nilawati.
kelas 9. Nah, tetap dia akan masuk ke halaman ini. Dia tidak akan bisa lanjutkan ujian kalau belum masuk ke halaman, belum masukkan kodenya yang diberikan guru. Jadi buat efek jerah kepada siswa-siswinya agar tidak nyontek. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan kodenya? Guru tinggal generate saja dia. Nah, otomatis kodenya akan muncul. Tinggal diberikan kepada siswa-siswinya, ini kodenya, jangan bikin ulah lagi, jangan nyontek lagi. Kalau nyontek berarti ibu guru tidak akan berikan kodenya dan ujiannya telah berakhir. Selesai tidak selesai berarti berakhir. Gitu. Lalu masukin kodenya. Kalau misalnya saya masukin salah ya, tak, salah. Harus sesuai dengan kode yang diberikan guru. Lanjut. Otomatis siswa akan bisa melanjutkan mengerjakan soalnya. Oke. Jadi siswa betul-betul diprotek dengan adanya fitur ini. Setiap ingin keluar, setiap ingin buka tab baru, dia bakalan dihentikan atau masuk ke halaman ini. Biarkan di refresh juga. Dan ini kodenya hanya bisa digunakan satu kali pakai saja. Kode salah, sudah dipakai. Nah, hanya bisa digunakan satu kali pakai. Ya otomatis dia akan menghubungi guru lagi. Guru, Bu Guru atau Pak Guru, saya tidak bisa masuk lagi karena apa? Karena berusaha berusaha nyontek. Caranya gimana lagi? Nah, tinggal generate lagi dengan nama yang tadi siapa? Namanya Nilawati, generate. Nah, akan mendapatkan kode lagi dan berikan kodenya lagi. Akan masuk lagi. Seperti itu. Walaupun di refresh, dikeluarin juga tidak akan bisa masuk dia. Nah, misalnya yang ini ya, dengan nama Nilawati Dwi Putri, kelas 9. Nah, tidak akan bisa masuk. Oke, lalu kontak. Nah, kontak seperti ini dia. Ini nanti akan masuk ke akan masuk ke nomor. Kalau ada nomor sekolah nanti akan masuk ke sini. Hubungi. Seperti itu untuk website SMP Yapen 45.